Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amma ba'du. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Faqad fazal muttaqun. Yang dirahmati Allah, seluruh jamaah yang tergabung di pagi hari ini di Aula Iwamit On Air dalam acara Simponi Siraman Menata Posisi Hati Nurating, dan dilanjutkan dengan si malakama, silahkan inspirasikan masalah Anda, langsung aja kami akan membantu Anda. Dalam pertemuan kali ini, Simponi seperti biasa, kita menambah wawasan kita, menambah pengertian kita, dan mengetahui sejarah-sejarah kebiasaan-kebiasaan para salafus sholih dan bahkan para orang-orang yang terdahulu yang tidak boleh atau tidak pernah dan bahkan jangan sampai pernah kita meninggalkannya, karena bagaimanapun itu adalah pola apa ya, pola satu gambar atau contoh yang pernah dilakukan, dan kita sebagai orang yang menjadi penerus tentunya harus selalu memoles, menambahkan sesuatu yang sudah pernah ada. Jadi ini adalah bukan hanya sekedar adab, tapi ini adalah memang hal yang tidak akan pernah ditinggalkan. Seperti kita sekarang coba naik kapal terbang, mungkin jenis airline dari Taiwan ke Jakarta atau ke Surabaya. Kita tidak bisa membayangkan bahwa kapal terbang yang sebagus ini hari ini itu adalah meneruskan dari bikinan orang yang terdahulu, yaitu siapa? Yang kembar itu. Jadi orang kembar dari itu membuat kapal terbang dulu, uji cobanya itu berbagai macam, yang dikasih sayap, diontrel, gagal, ini gagal pernah, dan beberapa kali jatuh. Nah setelah berhasil, maka orang-orang yang selanjutnya menyempurnakan. Dari Habibie ikut-ikutan bikin kapal terbang yang pernah ditukar dengan beras ketan. Dan ini untuk saat ini pun sudah ada, ini dari orang Jawa Barat yang dia dapat orang kurang lebih di daerah di Jawa Timur, di Lamongan. Dia bisa mengubah mesin mobil ya, dan dibikin kapal terbang dan bisa terbang dari bandaranya Tuti dari Menteri Kelautan yang dulu itu di daerah Pangandaran ya, sampai datang di daerah Lamongan. Itu karena pengembangan dari perjuangan orang-orang yang dulu. Dan begitu juga di dalam kita mengkaji sesuatu. Makanya untuk pagi hari ini biar kita lebih tahu ini kebiasaan orang dulu atau sekarang, yaitu dari para ulama, dari para syekh,
itu atau kita melihat gambar-gambar wali itu menggunakan sorban. Nah, apa ada sejarahnya? Nah, ternyata ada. Nah, ternyata ada sampai hari ini pun ya menjadi pakaian kebesaran. Artinya orang-orang yang dia benar-benar pantas untuk memakai, dia itu ya dengan enjoy-nya. Ataupun memang orang yang nggak pantas memakai tapi dipantas-pantaskan. Kadang-kadang hanya karena digunakan untuk kalau Agustusan itu pawai karnaval atau pakai sorban. Nah itu. Atau mungkin ya wis jadi actionnya sendiri-sendiri. Tapi kalau saya masih agak malu kalau pakai kayak gitu. Ya paling tak selendok saja. Nah, bagaimana itu sejarahnya? Kalau kita melihat gambar-gambar para wali atau ketika kita melihat para masyayikh, hampir semua mereka menggunakan sorban di kepalanya. Dan di antara mereka memiliki ciri khas yang tersendiri ya ketika memakai sorban. Ada yang hanya dipasangkan ya di kepalanya, cuma diselendok, di cindungan ya, seperti pakai cindung. Tanpa diikat sama sekali, mulembreh tok. Dan ada pula yang mengikatnya. Bagaimana hukumnya memakai sorban dan bagaimana cara memakai sorban yang dianjurkan oleh Nabi? Ya. Jawabannya adalah memakai sorban sangat dianjurkan oleh agama karena perbuatan itu merupakan kebiasaan para rasul dan para nabi. Syekh ya Al-Manawi ada dalam kitabnya yaitu Faidul Qadir menyitir perkataan Ibnu Arabi. Wal amamatu sunnatul mursalin wa adatul anbiya'i wasyadati. Wal amamatu utawi sorban imamah iku sunnatul mursalin, dadi kebiasaane para rasul. Wa adatul anbiya'i lan ya kebiasaan. Ya, tadi sunnah itu ya sunnahnya. Wa adatul dan kebiasaan adatul anbiya'i lan dadi kebiasaane para anbiya. Wasada dan para ya orang-orang yang pembesar. Sadati, kata ini satu kata dengan sayyidi, sayyidat, yaitu tuan-tuan ya. Ini di dalam Faidul Qadir ya juz 4 Shahifah 429. Hal ini sesuai dengan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wa an Ibnu Umar, dari Ibnu Umar, wa an Ibni Umar, dan saking Ibnu Umar kana ono sapa Rasulullah ana iku ida tamma nalikane nganggo imamah sadala imamata mongko sadala yo ngiket ngubet mengurai ya imamatahu ing imamahe Kanjeng Nabi. Sadala itu yang dimaksud itu bukan ngiket tapi ngelembreh. Jadi membiarkan ngelembreh, itu seperti ya rambut yang tidak diikat. Nah itu kan ngelembreh, itu sadala imamatahu ngelembrehake sapa Kanjeng Nabi ing imamah baina katifaihi antarane pundak lorone Kanjeng Nabi, hanya biarkan mung dikurung ketok plus. Nah ini juga sering kita melihat, jadi kayak cindung tapi bukan kerudung. Kalau kerudung itu kan janggutnya diikat atau ditundomi. Nah kalau ini tidak, dibiarkan begitu saja. Nah, terus dari hadis ini ya dipahami bahwa memakai sorban merupakan perbuatan yang baik. Ya maksudnya baik ini ya tergantung dari tujuannya.
Nah, tujuannya kalau untuk para aulia sudah jelas ya, karena memang ada aura sendiri. Terus kadang-kadang ya baik walaupun hanya untuk karnaval. Ya kalau pakai kayak gitu kan jadi mencontohkan bahwa berbagai ragam kebiasaan. Nah, kadang-kadang dipakai untuk tren-trenan. Nah, ini untuk sekarang yang kita tahu. Kadang-kadang ustadz-ustadz pembaharu atau ustadz-ustadz yang ngetren di televisi. Nih, walaupun Ustadz Karbitan dan sebagainya itu biasanya udah pakai kayak gitu. Nah, ini tergantung inama amalu biniyat. Nah, terus lalu tentang cara memakainya, As-Suyuti, Imam As-Suyuti dalam kitabnya yaitu kitab Al-Hawi Lil Fatawi. Ini saya pernah waktu di Arab Saudi terakhir yang ikut majikan saya namanya Syekh Matik di komplek Dawir Handasah Jeddah. Itu pernah beliau menawarkan kepada saya, karena saya kenalkan dengan guru saya Mbah Sungada Kroya, lalu dia menawarkan kira-kira minta hadiah apa. Nah, terus akhirnya Mbah Sungada minta dibawakan atau dibelikan kalau memang mau dikasih, yaitu kitab Al-Hawi. Besar 12 jilid, besar 13 mungkin ya, besar. Ya mungkin seperti Al-Quran terjemah Al-Quran yang itu yang gandeng bahasa Indonesia gede-gede. Nah, ini kitabnya belum pernah membaca walaupun pernah menitipkan nyawa era karuan. Nah, bagaimana di sana dikatakan atau dijelaskan bahwa anan Nabi ya, saat teman Kanjeng Nabi karena ono sapa Kanjeng Nabi, ono iku yal basu nganggo sapa Kanjeng Nabi alqola nisa ing peci. Peci putih gitu ya, yang untuk ya kayak topi kaji dan apa itu kolanis. Nah, tahtal ama ini ono ngisore piro-piro imamah. Jadi sudah bajian baru diselendoki, baru dikurungi. Seperti tadi kejadiannya yaitu sadalah imamat. Jadi setelah itu istilah dikurungi imamah. Terus wayal basu lan nganggo sapa Kanjeng Nabi aqolan nisa ing qolan speci bi ghairi ama tanpa nganggo imamah. Jadi cuma peci tok putih. Itu sudah pernah. Nah, ini yang sekarang macam-macam kita digunakan ya. Nah, terus wayal basu lan nganggo sapa Kanjeng Nabi al-ama ing imamah tapi bi ghairi qolan nisa tanpa peci. Berarti cuma qolanis tok. Hanya imamah saja, bukan benar qolanis saja tapi tanpa imamah. Terus wayal basulan nganggo sapa Kanjeng Nabi al-qolanis ing ya qolanis dawatal adani kang duwe adani kang duwe kuping. Berarti punya daun telinga seperti topinya Jepang ya. Itu sekarang sudah masif benar itu. Dan ini benar, Kanjeng Nabi itu pakai ini itu rata-rata adalah fil khurubi dalam piro-piro peperangan. Berarti orang Jepang yang menggunakan kayak gitu itu, nah itu malah justru ya nggak tahu apakah zaman Jepang dulu zaman Rasulullah itu Jepang sudah ada atau belum. Tapi saya yakin karena belum ada gambar, belum ada televisi dan sebagainya, Rasulullah tidaklah niru. Ya mungkin karena kebetulan saja. Nah, terus apa itu wakathiron utawi sakake yo ma perkara iki tentang kolanis atau mungkin imamah ya karena ono kolanis atau imamah itu ya tamu paling dan tanpa ya wakathiron lan akake yoma imamah lan kolanis karena ono
ya tamu nganggo sapa Kanjeng Nabi bil ama ini kelawan imamah al harqaniyati ya kang warna bakar. Harqon harqa iki apa kobong ya niati kang bangsa kobong lho berarti apa ireng. Nah kan barang sing obong mesti ireng itu. Asudi yo kang nemen fi asfarihi ing dalem yo apa jenengane ing dalem kobonge berarti seperti kayu yang terbakar berarti koyo areng. Nah ini yang dipakai oleh para ulama Indonesia yaitu menggunakan peci hitam, peci yang kobong. Peci yang hitam ini ternyata ada hadisnya ya. Terus waya tajiru lan yo ngiket atau ngubet tijaron kelawan gubetan. Nah, akhirnya ya itu tadi bajunya digubet. Jadi bukan hanya sekedar putih. Jadi di sini sudah dimodifikasi oleh para ulama. Ada kalanya warna hitam itu ya digunakan untuk menjadi hari ini adalah untuk menjadi ciri khas Indonesia, peci Indonesia. Jadi kolanis Indonesia. Itu adalah peci hitam dan itu menjadi pakaian songkok songkok nasional. Nah, terus apa itu kenapa kok jadi putih? Itu karena memang ada hadis pakaian yang paling baik itu adalah pakaian yang putih. Nah, ini nanti memakai baju putih nih nanti dalam kajian yang akan datang. Jadi kalau untuk sorban yang hitam jarang ya di Indonesia digunakan. Ya karena ya mungkin kurang kurang keren lah. Makanya kalau zaman Rasulullah itu pada saat itu rata-rata itu menggunakan justru imamah yang hitam. Nah, imamah yang hitam. Jadi begitu ya. Oke, ini di dalam kitab Al-Hawi lil Fatawi. Ini juz 1 Shahifah 97. Oke, mungkin kajian pagi hari ini selesai dengan kebiasaan memakai sorban. Besok insya Allah kita mengkaji tentang bagaimana baju putih itu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertanyaannya ada. Pernah bertanya uang haji togel itu kalau disumbangkan ke masjid gimana itu Pak? Nah sekarang kan kita di Thailand ini mau ngadain atlet akbar Pak. Yang dapat togel itu mau nyumbang kambing. Kambing kan dimakan Pak. Kambing dimakan masuk ke dalam tubuh buat orang banyak itu hukumnya gimana Pak? Kalau bingung loh Pak. Ini efeknya, dampaknya itu sangat besar. Sekarang toko-toko kuning itu dipenuhi dengan para TKL, TKW. Astagfirullah, itu gimana Pak? Terima kasih atas jawabannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, haram dan halal. Jadi itu adalah ketentuan dari Allah. Tapi ini pelajaran bagi kita. Gus Baha menerangkan kalau untuk hukum itu pasti ada istisnanya. Kalau tidak ada harus dicarikan istisnanya. Istisna itu apa? Pengecualian. Ini biar kita itu jadi paham dengan kebijakan. Dan ini berdasarkan dengan pengalaman-pengalaman. Ya, beberapa hadis ya pernah ini dikatakan, bahkan ini di kitab Bukhari ya. Pernah Siti Aisyah itu menerima hewan yang disembelih. Tapi zaman Siti Aisyah itu itu masih banyak sekali orang yang ya belum taat dalam agama.
dan dia dikasih sembelihan atau daging atau oleh orang yang tidak tahu apakah dia itu mengucapkan bismillah atau tidak. Rasulullah menyarankan pada saat itu apa? Kul, makanlah dan bacakan bismillah di dalam makannya. Nah, satu itu. Yang kedua, itu kejadian ya di zaman ya Rasulullah SAW. Ada satu pertanyaan dan itu masyhur sekali. Yaitu satu hukum yang istisnanya itu sangat jelas sekali, yaitu pengecualinya. Jadi ada seorang kakek bertanya kepada Rasulullah padahal di bulan Ramadan. Kakek itu bertanya, ya Rasulullah, gimana kalau saya mencium istri saya? Nah, Rasulullah menjawabnya, boleh. Istilahnya boleh, silahkan, apa-apa. Nah, di belakangnya ada pengantin baru bertanya dengan pertanyaan yang sama. Ya Rasul, kalau saya mencium istri saya di bulan Ramadan gimana? Haram. Nah, pemuda ini protes. Ya Rasul, kok nggak adil? Tadi itu kakek-kakek itu mencium istrinya nggak apa-apa, tapi sekarang saya kok dilarang, gimana? Ya jawabannya anjuran Rasulullah. Ya apakah Rasulullah itu gimana? Kakek itu sudah tua. Mencium itu hanya karena sayang. Nah kalau kamu pengantinannya nyium itu pasti ada maunya, kebablasan. Yang nggak boleh itu kebablasannya, ya, makanya kamu haram. Nggak boleh, takutnya kebablasan. Nah itu kan. Nah ternyata ada orang yang sudah kadung kebablasan. Tanya juga kepada Rasulullah. Ini ada di kitab hadis. Nah, Rasulullah didatangin oleh ya orang yang dilalah ngonoan di dalam bulan Ramadan. Tahu ngonoan ya? Ini bahasanya Amar Jahid. Nah, ngonoan di bulan Ramadan. Lalu bertanya kepada Rasulullah, ya Rasul, saya sudah berdosa ya Rasul. Kenapa? Saya enggak kuat ngonoan ya Rasul. Ngonoan di bulan Ramadan? Ya Rasul. Nah terus? Nah gimana hukumnya? Ya itu haram. Nah terus apa itunya? Maksudnya kamu harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Jadi syahraini mutatabi'ain. Lalu bertanya, ya Rasul, aduh kalau 2 bulan gimana? Dalam 1 bulan aja saya sudah kadung ngonoan nih, gimana? Nah terus gimana? Kamu gak kuat? Gak kuat. Ya sudah, merdekakan, kan budak. Ya Allah, ya Rasul, mana mungkin saya memerdekakan budak? Saya sendiri ini ya budak. Artinya saya nggak punya apa-apa kok. Malah saya sering ngembret ke orang-orang. Oh nggak bisa. Ya udah, kasih makan 60 fakir miskin. Tuh ya Rasul, 60 fakir miskin itu banyak sekali ya Rasul. Padahal di kampung saya yang paling miskin saya ya. Langsung. Ya terus gimana? Ya saya nggak kuat ya Rasul. Mas, ini kan udah terlalu kan. Tapi kebijakan Rasul itu tetap tidak putus. Ya sudah kalau kayak gitu. Ini ambil itu 1 keranjang kurma, bawa di rumah, lalu kasihkan ya itu tadi itu sebelum pertanyaan yang terakhir itu kasihkan orang miskin di kampungmu. Nah alasannya apa? Ya nggak ada ya Rasul. Yang paling miskin itu saya. Ya udah. Tapi jangan diulang ya. Ya Rasul, bawa pulang sudah kasih makan anak istrimu. Akhirnya dapat 1 keranjang. Nah dari sini nih kita lagi bicara tentang istisna. Terus yang kedua itu dalam Al-Quran ternyata ada landasannya. Kenapa? Qurimat alaikumul maitata wa dama wa lahmal khinzir wa ma uhilla li ghairillah. Famanit turra. Nah ini ada istisnanya di sini. Famanit turra ghaira baghir wala adim fala ithma alaih. Jadi kalau kamu itu terpaksa, ya fala ithma alaih, maka tidak ada dosa. Nah, itu. Nah, inti di sini ini adalah kita mengambil istisnanya. Nah, sekarang ada efek di dalam perjuangan. Lucu memang. Orang yang nggak sholat, ya, orang yang kadang-kadang degeleng, itu
kadang-kadang ya lumo, ya, lumo itu. Tapi kadang-kadang orang yang dia itu notabene Islam, kadang-kadang ya itu tadi dia kena kacang kulit, ngerti kacang kulit. Jadi sering itu, wah yang ini ya, orang Islam itu malah kadang-kadang kacang kulit, kacang kaken cangkem kulit kayak apa? Kucir tur pelit. Jadi kaken cangkem kucir pelit. Oh ngomong tok orang urunan belas. Nah ini mungkin termasuk kayak aku ini kacang kulit kaken cangkem kurang kucir tur pelit. Nah ini rapotnya kan di sini. Repotnya beginilah, kalau kayak gini ya kita mengandalkan orang-orang yang istilahnya yang kelihatannya benar itu untuk ini berjuang, tidak akan bisa. Ya tidak akan bisa, malah kurang raga terus. Nah makanya ini bukan saya itu mengesahkan itu tidak. Ya, mengesahkan tidak. Kemarin kan saya sampaikan bahwa uang haram itu menurut Imam Ali karamallahu wajhah yaitu menghukumi bahwa paling terkenal para pejabat itu adalah mereka ya cenderungnya itu kalau nyumbang itu pasti dengan uang-uang yang remeng-remeng dan bahkan jelas-jelas haram. Makanya sahabat Ali itu mengatakan begitu. Nah bagaimana itu cara ininya? Justru sahabat Ali tidak menolak. Karena apa? Yaitu tadi mendasarkan pada kalau dia itu sedekah secara hukum itu adalah bahwa kita meniatkan yang disedekahkan oleh mereka itu adalah hal yang rezeki yang halal. Karena apa? Dia punya rezeki yang halal. Dia itu punya pekerjaan. Itu di sana kerjaannya apa itu? Apa benar-benar cuma pasang togel toh, apa dia itu bisa kerja di ya di pabrik atau di mana? Kan ada pekerjaannya kan? Enggak, Pak, TKA biasa, Pak. Lah iya, dia itu kan TKA. Nah, TKA itu pasti dia itu punya rezeki yang memang dari pabriknya. Ya, saran saya jangan diperbesar itu. Kalau dia mau nyumbang sementing orang kaken cangkem. Tompo. Cangkulit. Wujudnya makanan kambing itu gimana? Ya itu tadi dinisbatkan kepada rezeki yang halal darinya. Walaupun wujudnya dia niatnya apa terserah. Tapi yang panitia anggap adalah ini adalah rezeki yang halal darinya yang diberikan ke kita. Kan uangnya kira-kira bisa dipisah pilah-pilah. Antara ini yang pasang togel, ini yang ini dipisah nggak kira-kira uangnya? Atau mungkin di rekening, ya rekeningnya terpisah. Kan enggak kan? Napa pun cair, Bu Miftah? Niku pun cair, Bun. Napa? Nah, ya pun cair, sudah dioplos, sudah ini itu dan sebagainya. Nah, maka begini, bagi panjenengan secara pribadi itu mungkin panjenengan harus ikhtiar, berhati-hati orang apa-apa. Tapi bagi yang tidak tahu, halal saja. Dan ini pernah dilakukan oleh Syekhona Khalil. Kenal Syekhona Khalil? Bangkalan, Madura. Gurunya Mbah Hasyim Asy'ari. Itu Gus Bahab pernah itu menyampaikan bahwa ternyata Syekhona Khalil itu orang yang dikenal oleh orang-orang Cina pada saat itu. Makanya sampai Ji Samsu. Itu rokok Ji Samsu. Itu kan lisensi dari Syekhona Khalil. Itu sekarang yang memublikasikan itu siapa itu ya? Seorang Cina itu yang terkenal itu namanya. Lupa. Itu pada saat kenal dengan Cina, Syekhona Khalil pernah dijebak. Ya, pernah dijebak. Ya, dijebak gitu. Nah, apa itu dijebak? Yaitu daging babi. Loh, gawat enggak itu? Pernah dijebak itu kata Gus Baha. Ini beliau yang saya dengar di pengajiannya itu begitu. Dijebak dengan daging babi. Apa itu?
di ya prasmanan pada saat itu ya terus dikasih ini dimakanlah. Nah si Cina itu sudah mesem-mesem karena menjebaknya itu berhasil. Nah akhirnya sudah makan, sudah kenyang dan sebagainya, baru padahal ini sengaja dijebak. Apa namanya ya, saya tahu nggak tadi yang dimakan dagingnya? Enggak. Benar? Enggak. Itu daging babi ya, tapi Syekhona Holil itu tidak ada reaksi apapun. Jadi kena enjoy saja. Daging babi ya, enak ya. Itu kan haram. Yang haram itu bukan saya. Kalau saya tidak tahu, yang haram itu kamu. Itu hati-hati, nanti kamu akan diadab oleh Allah. Wah, itu akhirnya orang-orang Cina itu dengan dia itu menjebaknya Syekhona Holil itu akhirnya malah ketakutan dengan adab itu. Akhirnya tobat dan mau sholat. Alias jebakan. Nah, ini beberapa contoh saya sampaikan. Ya, saya sampaikan. Saya tidaklah untuk mengatakan bahwa boleh, tidak. Ya, tapi saya menyampaikan apa yang pernah menjadi sejarah, saya sampaikan. Maka kalau memang itu ada yang ini, jangan kita pilah-pilah mereka. Siapa tahulah mereka setelah itu mereka justru jadi istilahnya jadi pejuang kita. Kita nggak usah kita geramai dia itu dapat togel dan sebagainya, tidak. Contoh di kampung saya. Ini di kampung saya yang sekarang saya tindak. Itu ada orang dulu tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Ya, tidak pernah sholat, tidak pernah apa. Zaman SD SP itu. Nah, dia itu berjanji kepada Allah. Loh, lucu kan, janji kepada Allah. Ya Allah, dia itu tak kenal walaupun dia belum sholat, belum ini. Ya Allah, kalau saya dapat SDP, karena dia itu orang orang miskin lah. Kalau saya dapat SDSP sekian, saya akan berhenti dan saya dan anak turun saya akan sholat. Nah ini lucu tuh. Diralah dikabulkan itu berapa itu 60 juta pada saat SDSP. Coba bisa bikin apa saja itu. Nah, akhirnya apa? Itu terjadi sholat sampai hari ini turunannya tetap masih sholat. Kira-kira gimana? Mana yang haram? Alhamdulillah. Kira-kira dia sholatnya sah nggak? Sholatnya ya tetap sah, Pak. Nah iya, sholatnya tetap sah. Kita tidak bisa untuk dampaknya sholat juga sah. seperti itu, Pak. Ada kebaikannya juga. Dulu dia nggak pernah sholat. Sekarang Jumatan, terus kalau ada acara apa dia nyumbang, ada itu, Pak. Nah, itu sudah tahu. Orang kayak seperti garangan Taiwan, mohon maaf ini bukan aib, ini mungkin dia juga ada cewek di sana terus gini dinasnya itu bebas gitu loh, Pak. Sekarang ada kebaikan dari situ kayak. Nah, itulah kita ambilnya kebaikannya. Sampai sini ada sejarah lagi. Sudah satu pertanyaan yang penting ini jadi pelajaran bagi kita. Jenengan mungkin kenal dulu, tapi belum kenal. Ini mantan preman Taiwan. Itu namanya Mas Tarso. Ini ada dari Cilacap gitu. Ya, Mas Tarso dari Cilacap kemarin datang ke rumah saya. Kupingnya masih bolong. Dulu pada saat baru pulang dari Taiwan, kenalnya dia sih bencong, kayak bencong itu deh, kayak perempuan. Tapi jagoan. Setelah hampir 12 tahun nggak pernah ketemu, nggak pernah ke sini, itu datang kemarin Pak bawa mobil. Dia itu pakai pakaian kumpulan masyarakat, dia itu GMBI. Ternyata dia sekarang jadi ketua GMBI, Gerakan Masyarakat Bawah Indonesia. Nah, terus saya tanya, lu sampean saya kok jadi ngene iki? Ya sejarah Pak. Nah, terus sampai di mana? Saya di kampung saya di Desa Binangun, itu di sana di Kecamatan Binangun itu saya sebagai penasehat Banser dan Ansor. Hebat. Hebat kan? Nah, terus sampean itu guru bisa jadi kayak gitu gimana? Saya habis itu terus saya ke Melalang Dunwana, termasuk saya ke Mbah Abbas Buntet. Ya, dia itu mengkaji istilahnya ilmu di situ, yang ilmu kedigdayan, premannya kedigdayan. Tapi ternyata sekarang itu digunakan dalam ini. Ternyata dialah sekarang menjadi ketua GMBI Kabupaten Cilacap.
Ya memang arahnya itu ya ke kayak gituan. Tapi sejarahnya dia itu apa? Maka dari itu tolong arahkan mereka, sanjung mereka untuk tetap membela Islam walaupun potongannya kayak apa. Ya, itu ya. Dan terima saja karena mereka alasannya satu tak yang menjadi hukum bolehnya secara sahabat Ali itu karena mereka punya kerjaan yang lain. Sudah titik ya. Jadi karena mereka punya pekerjaan yang lain, kita anggap, kita hukumi yang diberikan untuk kebaikan adalah harta yang baik dari mereka. Sudah gitu aja. Tidak usah ngomong kepada mereka, ini yang dikasihkan ke sini, begini tidak usah. Yang penting dia sekarang baik. Sudah gitu aja. Dan kita harapkan baik. Malah justru kalau kita tolak mereka, justru mereka akan justru semakin tetap di dunianya. Dia tetap akan mereman terus. Itu kerugian bagi kita. Oke? Mungkin itu ya. Sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Misbah, saya dari keluarga Sedap Malam, Ibu Suli, Indonesianya di Temanggung. Mau bertanya Bapak, nggih, ibu saya itu pikun sekarang itu, tapi ya pikunnya itu bukan total nggih, masih kadang naik turun begitu. Terus ada yang jaga, bukan keluarga saya, ada yang jaga gitu. Nah, semasa beliau itu sehat, itu beliau suka membaca Al-Quran nggih. Berarti ada aktivitas dia yang suka membaca Al-Quran gitu. Terus beliau itu satu Quran yang dia suka itu warnanya hijau. Nah, sekarang beliau sakit itu alhamdulillah nggih, untuk sholat dengar adzan nggak masih ingat mau sholat, tapi ya begitu kadang barusan kencing nggak wudhu, kelepotan ke kaki nggak mau di ini gitu. Nah, pikun ya Bang nggih. Nah, dia itu kadang dalam keadaan tidak suci mencari-cari Al-Quran. Terus sama ini yang ngejaga itu diumpetin gitu. Nah, nggak ada ngomong, nggak ada apa itu, nggak tahu apa maunya gitu, ngamuk gitu Bang nggih. Udah gitu terus alhamdulillah diberi kemampuan ngomong gitu nggih. Waktu itu mau nyari Al-Quran yang warna hijau gitu. Nah, sama yang ngasuh ini dikasih Al-Quran yang ada terjemahannya gitu. Bilangnya kalau udur, kalau kita tidak suci itu kan boleh ngebaca Al-Quran yang mushaf yang tidak ada yang ada terjemahannya. Nah, ibu saya tuh tidak mau karena warnanya kuning gitu. Nah, beliau tetap mau mencari yang putih, yang hijau. Daripada emosinya makin meningkat, itu malah kadang fatal gitu ya Pak. Terus ibu saya itu tetap dikasih warna hijau itu. Tapi memperlakukan Al-Quran kan nggak, yang ngejaga ini nggak selalu di samping. Kadang mau masak, mau apa gitu. Udah gitu, mushafnya itu kadang udah ada di bawah gitu. Kadang udah ada di bawah. Ya, mohon maaf, kadang udah gitu, nah ini bagaimana ya yang ngejaga itu apa dosa membiarkan, sedangkan kondisi ibu begitu gitu. Nah itu pertanyaan saya mohon maaf terlalu panjang, tapi biar saya lega permasalahannya gitu. Terima kasih Bapak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Ma la yudraku kulluh, la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semuanya, ya jangan ditinggalkan semua. Itu adalah makalah ya, usul fikih. Jadi tadi sudah disampaikan di atas bahwa haram halal itu adalah tergantung itu yang make. Jadi hukum itu tergantung yang make. Ya, artinya sholat dalam keadaan wudu. Ya, itu tergantung dari bagaimana mereka. Padahal syarat utama orang sholat itu adalah bukan wudhunya, tapi sehat akalnya. Jadi kalau dia itu sehat akalnya, itu
terus badannya itu tidak mampu untuk berwudu, maka tahapannya ada, yaitu pakai tayamum. Tayamum pun umpama tidak bisa, ya yang penting kalau dia itu masih sehat. Ini dicontohkan oleh siapa? Nabi Ayub alaihi salam. Nabi Ayub alaihissalam walaupun bosok kabeh itu tetap saja karena akalnya sehat, dia adalah sholat. Ya sholat dengan kemampuannya. Tidak kita membayangkan sholat seperti kita di sini harus wudu dulu dan sebagainya. Padahal seluruh tubuhnya itu adalah hancur. Ya, seluruh tubuhnya hancur. Ya, di situ tidak ada keterangan ya wudu dan sebagainya. Apalagi Nabi Ayub alaihissalam itu kan ya jauh dari akidah ya Rasulullah atau akidah Nabi Muhammad sholat, tapi dengan akidah yang memang ada pada saat itu. Nah itu digambarkan bahwa yang namanya sholat itu bukan adanya wudhu, adanya bersih dan sebagainya, itu untuk orang yang sempurna. Untuk orang yang tidak sempurna maka ya tidak ada syariat itu. Makanya kalau dia itu nun sewu depok istilahnya wis dol itu apa ya? Jadi beser ngompol terus. Nah, maka satu-satunya nggak mungkin dia walaupun baru wudu ya tetap saja kencing lagi. Wudu kencing lagi batal kan? Nah, satu-satunya jalan ini ada di fikih ibadah di Taiwan itu. Karangan dari Profesor Dr. Ali Aziz itu dulu pernah ada pertanyaan kayak gitu. Maka kalau ada orang yang semacam ini, maka dia tidak terikat dengan fikih bagi orang yang sehat. Apa yang bisa adalah yaitu tadi lakukan apa yang bisa. Apa itu yang dilakukan? Ya paling tidak untuk menghindari biar najis itu tidak berserakan kemana-mana. Maka pakailah pempes. Nah itu ya, pakailah pempes itu adalah kewajiban bagi orang yang menunggui. Ya seorang yang menunggui. Maka kalau bisa, kalau ibu panjenengan begitu, ya satu-satunya jalan kalau memang dia itu pakaiin pempes. Pakaiin pempes dibetoti terus umpama sampai dilalang ya ini, ya bersihkan tempatnya terus. Semampunya terus gitu dibersihkan. Nah terus tentang mereka itu membaca Al-Qur'an. Ya membaca Al-Quran. Yang namanya Al-Quran itu tidak boleh dihinakan. Pertanyaan saya, ibu kamu itu melakukan semacam itu, senang dengan Quran yang hijau. Itu niatnya itu kira-kira keluarga itu niatnya dia itu menghinakan apa tidak? Insya Allah tidak, karena beliau semasa sehat suka membaca Al-Quran, Abah. Nah, itu karena mudah menjadi kebiasaan. Maka ini tidak berlaku bagi itu. Bahkan mereka memegang Quran walaupun dia dengan cerobohnya dan sebagainya. Ya kalau kita tahu, kita cepat bertindak. Tahu Qurannya di bawah, taruh di atas. Kalau lagi dipegang biarin. Tapi umpama ditaruh nanti kalau pas ketemuan ini umpama kok dijagongi, kan dia namanya orang akalnya masih kurang sehat, ya enggak masalah. Tapi kalau tahu ya kasih tahu, dan kalau boleh ambil ditaruh yang tempat terhormat. Umpama lagi diduduki kok enggak boleh, mosok langsung dijengkangake terus apa dijongkat apa dijoroke ya enggak toh. Ya dan nanti kalau memang sudah itu ambil. Itu jadi ya ini tadi hukumnya adalah inama amalu binniat, karena dia tidak ada niat sama sekali untuk menghinakan itu karena memang kebiasaan, tapi ya memang ya sekarang sudah tidak normal akalnya ya itu. Jadi bagi yang hidup, bagi yang nungguin berbuat semampunya, maka usahakan Quran itu tidak terhinakan ya oleh pandangan kita, bukan oleh pandangan orang yang mengerjakan. Kalau pandangan yang mengerjakan dong namanya dia ya tahu nggak ini kok. Nah, apalagi efeknya kayak gitu. Kalau sudah megang Quran itu jadi tenang, kalau diumpet kelo ngamuk-ngamuk, dan malah lebih bahaya. Nah maka dari itu jadi hukum itu bergerak sesuai dengan siapa yang menggunakannya. Ini saya sudah sedang tidak memudah-mudahkan itu, tidak. Insya Allah begitulah. Ya, jadi insya Allah itu begitulah hukum dalam agama itu begitu. Kebijakannya itu sampai di situ. Ya, nah sama ini
Ya sama dengan Rasulullah SAW tadi yang hubungannya dengan preman. Ya Rasulullah itu siapa sahabat Umar? Preman pada saat itu. Ya tapi karena preman itu tidak bisa dijaganin, tidak ada orang yang nggak ada orang yang berani sama sahabat Umar pada saat itu. Padahal dia belum masuk Islam. Lalu Rasulullah cuma mengucap, ya Allah, seandainya dia itu masuk Islam, maka Islam ini jadi kuat. Benar itu. Setelah dia masuk Islam, Islam jadi kuat. Termasuk tadi yang pertanyaannya tadi. Ya walaupun dia semampunya begitu, saudara. Yang penting itu mudah-mudahan on air di Taiwan itu akan kuat. Jadi Islam di Taiwan akan kuat dengan preman-preman yang semacam itu. Yang penting itu dia itu tidak pekok. Artinya pekok apa? Dengan sengaja menghinakan Islam. Tapi dia dengan tulus, karena dia mungkin sadar dengan kekurangannya, dengan bentuk atau mungkin kayak gitu. Mudah-mudahan dia bisa menarik teman-teman mereka untuk bergabung ke kita. Itu daripada mereka jadi musuh, ya lebih baik dia itu jadi teman kita. Itulah dalam Islam itu semacam itu. Oke? Jadi lakukanlah. Jadi ma la yudraku kulluh la yudraku kulluh. Sesuatu yang tidak bisa dilakukan semua, jangan ditinggalkan semuanya. Artinya apa? Tidak bisa untuk minimalisir atau mensteril Quran itu jadi terhormat. Tapi bagi mereka yang memang kurang ya dalam hal ini, maka kita harus hati-hati, kita harus pandai untuk mengurangi hal-hal yang memang tidak baik. Jangan kita biarkan begitu saja. Ya itu ya, jadi begitu. Yuk, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin radhiyallahu ta'ala an kulli sahabi Rasulillah ajma'in. Alhamdulillah rabbil alamin hamdan syakirin hamdan aimin hamdan yafi ni'amahu wa yajid mazidah. Ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalika wa sultanik. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqin imama. Allahumma ij'alna wa auladana wa dhurriyyatina min ibadika al-muttaqin imama. Allahumma ja'al majlis iwamitan air majlisan mubarakah majlisan ma'murah majlisan nafi'ah. Allahumma a'izzil islam wal muslimin. Allahumma a'izzil islam wal muslimin fi baladi Taiwan ya Allah. Allahumma ya Allah. Allahumma ya Allah barik fi umrina. Allahumma barik fi adina. Allahumma barik fi rizqina. Allahumma barik fi jasadina. Allahumma barik fi ahlina ya Allah. Rabbana ya Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa sallallahu ala sayyidina Muhammad subhanaka rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.